Fams, ngomong-ngomong soal buah di Indonesia, ada beberapa fakta unik yang sangat menarik untuk kita bahas. Tahu nggak Fams? Kira-kira buah-buah apa saja yang paling banyak dihasilkan di Indonesia? Dan kira-kira provinsi mana aja yang produksi buahnya juara? Udah ada yang bisa menebak? Oke, kalau udah, disimpan jawabannya di benak kita semua ya. Sekarang kita coba nih, bandingkan dengan data ya Fams. Data ini akan menggambarkan kenyataannya. Jadi gini Fams, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 5 besar buah-buahan yang paling banyak dihasilkan di Indonesia adalah buah pisang, mangga, nanas, jeruk siam, dan durian. Dan soal hasil buah-buah ini, yang paling jawara adalah Jawa Timur. Gak nyangka kan Fams? Pada tahun 2022, hasil pisang dari Indonesia mencapai 9 ton 600 kuintal loh. Dan tahu nggak? Ternyata daerah penghasil terbesarnya adalah Jawa Timur. Jawa Timur menghasilkan sekitar 28% dari hasil nasional atau sekitar 2,6 juta ton. Kemudian baru disusul Jawa Barat dan Lampung. Soal mangga nih, walaupun mangga Indramayu di Jawa Barat sangat tersohor, tapi ternyata penghasil mangga terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Loh, kok bisa? Data membuktikan kalau Jawa Timur Fams menghasilkan hampir 50% produksi nasional atau senilai 1,5 juta ton dalam setahun. Setelahnya baru disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian soal nanas, seperti yang udah disebut tadi, nanas jadi buah ketiga yang paling banyak dihasilkan di Indonesia. Dan kalau soal nanas yang paling juara adalah Provinsi Lampung. Maaf nih, kali ini Jawa Timur kesusul. Lampung menghasilkan lebih dari 800.000 ton dalam setahun. Kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Kita beralih ke buah keempat yang paling banyak dihasilkan di Indonesia, yakni jeruk siam atau jeruk keprok. Lagi-lagi, hasil produksi buah manis dan segar ini dimenangkan oleh Jawa Timur. Jawa Timur menghasilkan sekitar 1,2 juta ton dalam setahun. Kemudian baru diikuti oleh Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, selanjutnya, si raja buah kesukaan banyak orang, apalagi kalau bukan durian. Jawa Timur kembali lagi jadi yang paling unggul. Provinsi ini mampu menghasilkan 822.000 ton dalam setahun. Kemudian tempat kedua dan ketiga ditempati oleh Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Selain kelima buah tadi, Indonesia juga rutin memproduksi buah lain seperti sawo, belimbing, duku, sirsak, sukun, manggis, jambu, buah naga, dan lain-lainnya. Namun, jumlah produksinya hanya di kisaran 500.000 ton ke bawah. Cenderung kecil dibandingkan 10 buah-buahan utama yang disebutkan sebelumnya. Fams, ada sayangnya nih. Walaupun produksi buah Indonesia cukup besar, tapi tingkat konsumsi buah termasuk juga sayur, orang Indonesia justru cenderung rendah. Justru konsumsi beras, minyak, dan lemak yang berlebih. Waduh, bisa jadi nggak seimbang tuh gizinya. Dan berpotensi menyebabkan kegemukan atau obesitas, Fams. Gawat kan? Kita harus waspada, Fams. Yaudah, mulai sekarang kita banyakin makan buah dan juga sayuran. Kalau Indonesia sehat, pasti juga akan semakin kuat. Iya kan? Fams yang di rumah, memperingati Hari Buah Sedunia, Bang Joy punya segudang tayangan yang segar dan manis buat Fams semua nih. Hihi, tapi gak cuma Bang Joy doang nih yang antusias. Ada yang gak mau ketinggalan euforia juga tuh. Tah, eta, Bahyujeng, petani buah konyal. Kayaknya nih, lagi asik panen tuh, Fams. Pada tahu buah konyal gak nih? Bang Joy dan Fam Sadayana, ini saya sama istri saya lagi panen buah markisa. Atau dalam bahasa Sunda mah disebutnya teh konyal, ya. Ini gede-gede nih. Iya, Abah. Tahu nggak lagu konyal? Ada lagunya, Abah? Ada. Apa emang? Mengapa konyol makan api cinta di hatiku. Si Abah mah gitu. Kita teh harus bahagia tuh nih panen sebesar gini. Iya, Abah. Tapi Sampurasun, Bah. Lampes. Ini teh udah pada kumpul, Bah. Mau dijual sama saya sesuai dengan harga yang kemarin kan? Juragan, kayaknya saya tidak jadi menjual ke juragan. Saya mau langsung jual buah ini ke pasar sendiri. Kan emang bisa dijual ke pasar. Juragan, gimana kita dong? Mau jual ke siapa juga kan bisa. Bisa aja dia, Bos. Silakan kalau mau bisa mah jual ke pasar. Bener, cuy. Siap-siap. Lu siap-siap aja. Ayo. Bang Joy jadi ikutan naik pitam juga nih jadinya. Bang Joy putar dulu deh yang satu ini, biar kita sama-sama adem.
Buat penggemar pisang, wajib kudu merapat nih fams. Ternyata di Sukabumi ada loh jenis pisang yang cukup unik. Warnanya bukan kuning atau hijau, melainkan pisang berwarna merah. Pohon pisang merah ini nggak sebesar pohon pisang pada umumnya fams. Pohonnya ini ramping, tidak berkumpul banyak pada satu tempat. Buah yang dihasilkan ini hampir seperti pisang batu fams. Kecil, keras, dan padat. Bagian kulitnya berbulu dan berwarna merah mengkilat. Cantik banget ya fams. Wah, kata warga sini sih, rasanya manis sepat. Bagi penggemar rujak, pasti nggak asing lagi nih dengan camilan yang satu ini. Tapi sekarang udah sulit ya fams, nemuin kudapan segar khas Sunda ini. Wih, untung aja di wilayah Jawa Barat masih ada nih tukang rujak bebek keliling yang bisa kita temui sesekali. Camilan jadul yang terbuat dari aneka buah dan umbi-umbian yang ditumbuk jadi satu ini memang pas banget nih dinikmati siang hari begini. Rasanya pedas, asam menggigit. Salah satu bahan khas dari rujak bebek adalah penggunaan pisang kelutuk atau pisang batu. Pas nih fams, kalau dijajal dengan pisang merah yang udah kita bawa tadi. Tuh lihat tuh, bagian dalamnya persis kan fams, seperti pisang batu mentah. Menurut orang Sunda mah, rujak bebek ini wajib pakai pisang kelutuk yang masih mentah. Padahal pisang yang penuh dengan biji ini rasanya sangat sepat. Ternyata justru rasa sepat inilah yang dicari para penikmat rujak. Cita rasa kelat dari pisang batu ini memberikan sensasi unik pada rujak. Oh iya fams, selain menambah kenikmatan rujak, pisang batu ini berfungsi menguatkan lambung dari pengaruh asam buah-buahan bahan rujak dan rasa pedas dari cabai. Rasa sepat akibat zat tanin ini mampu membunuh bakteri dan kapang patogen yang dapat menyebabkan sakit perut. Nah, gimana fams? Tertarik buat nyobain pisang merah ini? Fams, udah pada tahu belum nih? Buah bengalon. Sekilas mirip ceri, bedanya ukurannya lebih besar. Penasaran kan? Buah bengalon banyak tumbuh di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dinamakan buah bengalon karena berasal dari Kecamatan Bengalon. Tanaman bengalon banyak tumbuh di sekitar aliran sungai. Biasanya akan berbuah 2 kali dalam setahun, fams. Buah bengalon yang sudah matang akan berwarna merah, sedangkan yang belum matang akan berwarna kuning kecoklatan. Soal rasa, jangan ditanya deh. Bengalon yang matang akan terasa manis, kayak kamu. Masyarakat Bengalon punya hidangan istimewa dengan bahan baku bengalon loh, fams. Lebih enak lagi kalau ditambahkan dengan udang galah. Wah, makin istimewa. Tapi kita ambil udang galah di Sungai Bengalon ya. Sayangnya, udang galah kini jumlahnya semakin berkurang, fams. Jadi sulit dicari deh. Beruntung, Ragam Indonesia dapat beberapa udang galah nih. Asik. Langsung kita masak gangan udang galah. Bahan-bahan yang dibutuhkan sederhana, fams. Nih, dicatat ya. Ubi jalar dipotong sesuai kebutuhan aja. Tapi ini nih yang paling penting, cara membersihkan udang galah. Caranya, potong bagian ujung punggung udang galah. Lalu tinggal ditarik deh kepala udangnya. Buang kotoran tersisa di bagian kepalanya juga ya, fams. Fams, selanjutnya bersihkan buah bengalonnya. Pisahkan buah bengalon yang masih muda. Soalnya gangan paling enak dimasak dengan bengalon mentah. Jadi pilih buah yang masih berwarna kuning kecoklatan, fams. Lalu belah buah bengalon menjadi 2 bagian. Daging buah bengalon terbilang tipis, bijinya besar, dan kulitnya tebal. Untuk menambahkan cita rasa asam pada gangan, masyarakat Kutai Timur biasa tambahkan terong asam secukupnya. Selanjutnya, potong cabai, lengkuas, dan kunyit. Iris kasar bawang merah serta bawang putih ya, fams. Beres deh. Rebus ubi jalar selama 20 menit, fams. Sambil menunggu matang, bakar udang galah. Cara bakarnya gampang kok. Tinggal letakkan udang pada tumpukan kayu bakar. Pastinya tanpa tambahan bumbu ya, fams. Praktis. Setelah air rebusan ubi mendidih, masukkan potongan bengalon, lengkuas, kunyit, dan terong asam. Tambahkan cabai, bawang merah, bawang putih, serta serai geprek. Agar rasanya sedap, tambahkan garam, fams. Disusul udang galahnya. Wih, mantep banget ini sih. Masaknya nggak perlu waktu lama, fams. Cukup sekitar 3-5 menit saja. Kalau terlalu lama, daging udang bisa menjadi lebih keras. Nutrisi dan gizinya juga akan berkurang, fams. Kalau udah mendidih, icip-icip dulu ya. Gangan udang galah siap disajikan. Hidangan yang bikin baper. Lapar.
Buah bengalon ya, rasanya manis dan agak sepat. Gangan udang Galah Bengalon paling enak disantap dengan nasi hangat. Lebih mantap lagi kalau disantap dengan terong bakar, udang bakar, sode udang, dan sambal mangga. Waduh, siapa nih yang mau coba? Hai! Fems, kalau ke Brastagi, Sumatera Utara, jangan lupa untuk mampir ke pasar buah Brastagi. Di sini terdapat macam-macam jenis buah dan segar-segar. Apalagi buah khas Tanah Karo. Seperti buah yang satu ini. Pada tahu nggak? Nama buah ini adalah buah biwa, Fems. Yaitu buah eksotis dari Tanah Karo yang jarang ditemukan di tempat lain, Fems. Bahkan di toko buah ternama pun belum tentu ada. Memang nggak familiar sih, Fems, karena memang langka dan jarang yang membudidayakannya. Tanaman buah ini sangat cocok nih untuk tumbuh di dataran tinggi seperti di Tanah Karo. Rasanya manis banget loh, Fems, kalau yang udah matang. Cara bukanya pun mudah, seperti membuka buah pisang. Ukuran dan bentuknya sekilas mirip buah peach. Buah biwa yang udah matang dan dapat dipetik, yang sudah berwarna orange, Fems. Pasti manis banget tuh rasanya. Kalau warna biwanya, ini masih hijau-hijau gimana gitu. Jangan dimakan lah, pasti rasanya asam maksimal, Fems. Hehe. Oh iya, kebun buah biwa ini terbesar di Indonesia ada di Tanah Karo loh, Fems. Luasnya kurang lebih 5 hektar. Kalau banyak pohonnya sih, ada sampai 2.000 batang lebih. Gak heran kan, jadi kebun biwa terbesar di Indonesia? Buah biwa yang belum matang akan dibungkus dengan plastik, Fems. Tujuannya agar buah biwa tidak rusak diserang hama. Masa kamu rela sih bagi-bagi buah langka ini ke hama? Sayang kan, Fems? Gak hanya buahnya aja nih yang dapat dikonsumsi, tapi bunga dan pucuk daunnya ini juga, Fems. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan teh biwa, Fems. Jadinya kayak teh herbal gitu deh. Khasiatnya pun mirip dengan buah biwanya. Mantul deh pokoknya. Buah biwa memang mempunyai segudang khasiat, Fems. Daging buahnya mengandung asam sitrat, karoten, vitamin A, B, dan C yang mampu menjaga daya tubuh. Jos lah pokoknya, Fems. Apalagi buat kamu yang sedang getol-getolnya nih olahraga, Fems. Wah, ini jodohnya, Fems. Fems, balik lagi nih ke cerita Bahyujeng dan Tengkulak Buah. Kayaknya udah siap tuh jual konyol hasil panennya ke pasar. Asik. Ambu. Iya, Bah. Udah mau pergi, Bah? Iya, nih Abah berangkat dulu ya. Oh, ya udah, hati-hati. Tuh, Bang Joy, ini sudah siap-siap. Kita pergi ke kota, kita jualannya di kota. Yuk, Ambu. Assalamualaikum. Aduh. Mereka mana ya, Abah? Mereka mana ya? Ke pasar atuh juragan. Dibilangin sama yang tua teh malah ngelawan. Disuruh jual ke Pak Bos. Iya mikir atuh mikir. Udah, iya. Jual aja ke saya udah. Saya itu ikhtiar. Mau kemana saya jual itu terserah saya, atuh juragan. Biar gimana? Ya cuy, ambil aja cuy, ambil cuy, ambil cuy, cuy, ayo ambil cuy. Jangan dipaksa. Ayo cuy. Cuy, ini bro. Udah. Bang Joy, ayo jualan saya jadi berantakan karena juragan. Walaupun saya sedih, saya tidak bisa jualan ke kota. Bang Joy, puterin dulu video-video yang unik dan menarik biar para fans di rumah bahagia. Ya, saya sementara beres-beres dulu sama istri saya. Bener-bener nih tuh Tengkulak Buah. Bang Joy aja sampai nggak habis pikir. Tenang, Bah. Orang benar mah pasti dikasih jalan. Nih, biar makin semangat nih, Bang Joy kasih tayangan liputan yang inspiratif buat Bahyujeng dan fans di rumah. Sirup yang enak dari buah markisa, udah pernah coba? Tuh, lihat aja. Banyak turis Singapura yang datang memborong. Wah, mereka lagi berebut sirup markisa yang udah melegenda sejak tahun 1985 itu, Fems. Sirup yang ada di Jalan Seituan, Kota Medan ini berhasil mengharumkan nama Kota Medan hingga ke mancanegara.
Selain bukti nyata masyarakat Singapura kali ini, seringnya aroma sirup ini menggoda warga Malaysia, bahkan sampai ke Jepang loh. Fams, cuma 2 provinsi aja yang jadi sentra produksi buah markisa di Indonesia. Selain Sulawesi Selatan, yang gak kalah jempolan adalah Sumatera Utara, yang diwakili oleh Kecamatan Berastagi. Mereka punya 2 jenis markisa, yaitu markisa ungu dengan rasa asam manis dan markisa kuning yang biasa langsung dimakan. Tapi kalau dibuat jadi sirup, biasanya pakai markisa ungu. Fams, untuk mengeluarkan sari buahnya, alat yang dipakai nih mirip-mirip sama alat kerok kelapa yang ada di Tanah Minang. Malum, provinsinya tetanggaan banget, Fams. Jadi masih ada budaya yang mirip-mirip. Oh iya, Fams, markisa sendiri termasuk salah satu buah yang punya banyak biji berselaput di bagian dalamnya. Karena yang mau dipakai cuma sarinya aja, bijinya disaring ya. Sebenarnya sih, biji markisa juga bisa ditelan atau dikunyah, tapi rasanya asam banget. Ini nih uniknya, dandang yang digunakan untuk memasak sirup di bagian bawahnya dikasih air, Fams. Cara ini dilakukan biar panasnya tetap stabil dan sari markisanya gak meletup-letup. Kalau prosesnya salah dan bakal sirupnya ini dimasak sampai meletup, aroma markisanya jadi berkurang dan bahkan hilang tuh. Fams, sebenarnya sirup markisa kayak gini cenderung mudah didapat di kawasan Sumatera Utara. Gak sedikit dari mereka yang menggunakan bahan campuran dan malah menghilangkan rasa aslinya. Tapi sirup yang satu ini pakai gula asli, alias nggak pakai pemanis buatan. Jadi rasa manis yang dihasilkan dari sirupnya alami banget. Nah, kekentalannya juga beda banget, Fams. Kalau benar-benar pakai gula murni, kentalnya mirip-mirip sama madu. Pantesan aja kalau harganya cenderung lebih mahal daripada sirup markisa merek lain. 1 liternya mencapai 350 ribuan. Sirup yang udah jadi didiamkan 1 malam untuk menurunkan suhunya. Harus pakai keramik nih, biar rasanya nggak terkontaminasi. Hehe. Fams, sebelum tahun 2015, produksi mereka gila-gilaan, Fams. Kalau hari biasa, berkisar 1 ton markisa yang diolah jadi sirup. Tapi kalau udah menjelang musim Ramadan dan Lebaran, mereka bisa menghabiskan 3 ton buah markisa segar. Nah, karena dampak erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2015, menyebabkan pasokan bahan baku buah terganggu. Jadi produksinya hanya di angka ratusan kilogram markisa aja. Oh iya, sirup yang satu ini termasuk zero waste loh, Fams. Biji dan kulit markisa yang terbuang dimanfaatkan jadi handicraft. Mulai dari tempat pensil, pot, bingkai foto, sampai lukisan yang berukuran 1 meter ini. Kalau pengen bawa pulang, bisa sih dengan menyisikan mulai dari 15 ribuan aja. Hehehe. Ahey, adek udah sampai di kota nih. Meski sempat diadang dan diacak-acak, tapi Bayu Ujang gak patah semangat. Tuh buktinya tuh, hujan, badai, cuaca apapun, hajar. Bang Joy, akhirnya saya nyampe di kota juga nih. Rame banyak mobil. Saya langsung mau menjual buah ini ya. Mantap. Berhenti, stop. Kamu mah masih keke aja jual ke kota. Udah saya bilang kan dari kemarin juga. Ada yang susah, kenapa cari yang gampang? Salah cuy kamu mah. Udah patahin. Kalian itu punya niat buruk buat menghalangi petani kecil kayak saya. Jangan. Ayo patahin aja. Patahin. Cuy, kenapa lo? Bang Joy, juragan ini memang niatnya buruk buat menghalangi petani kecil kayak saya. Sampai tongkat saya dipatahin. Udah Bang Joy, daripada saya emosi, tolong putarin buat Fams di rumah video-video unik dan video-video yang menarik ya. Oh iya, Fams, siapa sangka kalau kulit buah yang tak termakan ternyata bisa berkhasiat dan memiliki nilai jual tinggi. Buat yang pengen nurunin berat badan, punya masalah kulit, dan mau jantungnya sehat, simak deh baik-baik yang satu ini ya. Fams, kalau mau cari manggis, bisa datang nih ke salah satu sentranya, Desa Duku, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Panen buah manggis nggak sulit kok. Tuh lihat tuh,
Bapak-bapaknya tinggal manjat aja, petik langsung atau bisa juga memakai galah panjang. Tapi ada syaratnya, Fems. Buah jangan sampai jatuh langsung ke tanah ya, Fems. Karena buah yang kulit buahnya yang pecah atau retak tidak bisa dijual. Selain itu, buah yang dipanen tidak boleh diletakkan langsung di tanah, tapi harus disimpan langsung dalam keranjang. Tujuannya agar buah tak terkontaminasi dengan zat apapun yang bisa merusaknya. Deh. Baru panen, udah langsung dicicipin aja deh sama si mbaknya. Wets, yang manis memang daging buahnya, Fems. Tapi bukan berarti kulit buahnya ini nggak bisa dimanfaatin. Udah, buruan pungutin lagi ya, mbak. Nah, gitu dong nurut. Kalau mau diolah, kulit manggis yang masih basah harus dijemur dulu sampai benar-benar kering. Baru nanti bisa diolah. Memang lagi booming ya pemanfaatan buah manggis ya memang ya. Padahal secara banyak penelitian secara ilmiah kalau buah manggis itu banyak mengandung antioksidan. Salah satunya adalah tanin yang saya sebutkan tadi, juga mengandung asam fenolik juga, mengandung santon dan antosianin. Itu adalah senyawa antioksidan yang tinggi semua dibandingkan kulit buah yang lainnya. Memang kulit buah manggis itu yang paling tinggi antioksidannya. Kandungan antioksidan yang tinggi dari kulit manggis memang sudah teruji secara ilmiah, Fems. Makanya nggak perlu diragukan lagi khasiatnya. Sifat yang herbal dan bebas efek samping menjadi alasan utama masyarakat menggemari kulit manggis sebagai alternatif obat kimia. Gak heran, saat ini manggis semakin populer, diolah menjadi aneka macam produk turunan, mulai dari olahan kuliner, make up, hingga suplemen kesehatan. Hebatnya nih, Fems, olahan-olahan ini tak hanya berasal dari produksi massal pabrikan, namun banyak pula yang berasal dari usaha kecil dan rumah tangga. Ibu Ida Puspitarini ini adalah salah satunya, Fems. Ia berhasil mengolah minuman herbal berbahan dasar kulit manggis. Masyarakat sekitar mengenalnya dengan sebutan minuman janggis, singkatan dari jahe merah dan kulit manggis. Setelah dijemur kering, kulit manggis akan dipanggang dalam oven hingga benar-benar kering dan keras. Kemudian ditumbuk kasar dan digiling sampai jadi bubuk, Fems. Bubuk kulit manggis ini kemudian dicampur dengan jahe merah, asam jawa, gula aren, garam, dan gula pasir. Oh iya, Fems, biarpun melalui proses yang cukup panjang, ternyata kandungan antioksidan dalam kulit manggis tidak akan berkurang loh. Justru ketika sudah diekstrak dan ditambah dengan jahe yang kaya manfaat, hasilnya bisa lebih maksimal. Waktu makan manggis saya lihat kulitnya, kenapa tidak saya manfaatkan? Padahal kulit manggis ini juga lagi tren, khasiatnya lagi banyak sekali, dicari orang. Jadi langsung saya pulang dari Nganjuk itu langsung ke pasar. Ke pasar saya beli jahe merah. Kemudian sampai di rumah saya buat inovasi minuman dari jahe merah dan kulit manggis. Berkah dari olahan kulit manggis, ternyata tak hanya untuk diri sendiri, Fems. Ibu 3 anak ini bisa membantu para pedagang buah. Setiap 3 hari sekali, Ida dan ditemani sang suami rutin berkeliling pasar Gedong Kulon. Pedagang buah yang kini bermitra dengannya dapat menjual kembali buah manggis yang tidak layak dikonsumsi. Buah manggis yang dulunya hanya berakhir menjadi sampah, kini tetap memiliki nilai ekonomis. Wah, boleh juga nih punya Ibu Ida ini. Jadi, membuka pikiran kita akan pemanfaatan limbah buah, Fems. Bang Joy, saya mau jualan ke kota ada aja hambatannya. Terus gimana tuh ya, ini terjadi bingung, jadi pusing, sedih. Abah, sabar ya. Gimana kalau kita ngikutin kemauannya juragan? Enggak, abang mah akan jual ke juragan Tangkula. Tapi kan, Bah, daripada kayak gini kejadiannya. Enggak mau. Mati lagi. Dasar motor butut. Aduh, butut kemarin dibenerin sekarang mati terus. Aduh. Tahu, Kang Gusmin, motornya kenapa? Mogok nih. Dasar motor butut kalau dijual nggak laku-laku. Gimana kalau sama Abah dibeli? Gak punya duit saya Gak mah. apa-apa, dikredit aja gak apa-apa. Terserah Abah mau berapa gitu. Abang tukang kredit, si Mang Kusmin mah apa-apa aja dikreditin. Saya nggak punya duit, Mang. Kamu juga gak apa-apa sehari gitu. Nggak punya duit. Gak apa-apa.
emang motornya masih jalan, Kang? Bisa dibenerin juga. Abah mau. Udah mau, tapi kan Abah nggak punya duit, Ambu. Ih, kebetulan Ambu ada simpenan buat Abah. Lumayan, ya udah kalau Abah mau beli aja. Kan buat jualan ke pasar. Beneran itu kamu? Bener, Abah. Buat Abah. Motor baru, alhamdulillah. Tuk dipakai menjual buah. Wih, asik. Sekali lagi, selamat ya Bayu Jeng. Semoga kayak doanya Kang Kusmin tadi tuh, rezekinya makin bertambah. Amin. Udah, Abah, udah. Terima kasih Abah ya, sudah ditolongin saya ini. Sama-sama, Bang. Saya juga sudah ditolongin ya. Ya mudahan rezekinya banyak. Amin, Ya. amin. Ya. Mau apa kamu? Mau meluk? Jangan meluk atuh. Enggak, ya udah aja. Ada aja, saya harus mandi, ya. Ya. Sih. Alhamdulillah ya, Ambu ya. Sekarang teh Abah teh ke pasar teh bisa naik motor, jualan buah sendiri, nggak usah ke si Juragan Tangkulak, Abah aja langsung ke pasar ya. Ambu di rumah. Buah nanas memang kaya kandungan vitamin dan mineral yang berguna untuk memulihkan kondisi tubuh setelah seharian beraktivitas loh. Tapi ada aja alasan kita malas mengkonsumsi buah yang satu ini. Beberapa diantaranya karena nanas bercita rasa asam dan sebaiknya dikonsumsi setelah perut terisi. Kalau pas perut kosong langsung dimakan, bisa sakit lambung kita kalau nggak biasa. Selain itu buah nanas juga punya kulit tebal dan berduri. Susah lagi dikupasnya. Belum lagi mata pada buah nanas suka bikin gatal. Sehingga harus betul-betul dibersihkan. Repot. Tenang fams, ada nih solusinya. Ada buah nanas kalengan yang praktis dan siap disantap. Jadi kita bisa tetap mendapatkan manfaat baik nanas tanpa harus repot. Buah nanas yang telah dipanen di sini langsung segera diproduksi. Wih, nanasnya langsung dimandiin, alias dicuci biar segar dengan air klorin agar bakteri tidak dapat berkembang. Langsung kita kupas kulit nanasnya. Wih, kelihatannya sih gampang ya. Tinggal set. Kulit dan mata nanas langsung bersih. Buah nanas yang sudah bersih langsung dikirim ke dalam ruang pengemasan. Nanas langsung dipotong menggunakan mesin. Jika masih ada kulit atau bintik mata nanas yang tertinggal, langsung dibersihkan karena hanya benar-benar bersih yang boleh dikemas. Untuk menjaga kesegaran dan cita rasa buah nanasnya, beri sirup atau sari buah nanas ke dalam kemasan, lalu kemas. Irisan daging buah nanas sudah masuk ke dalam kaleng seperti ini nih. Sekarang tahap pemberian sirup ke dalam kaleng berisi nanas, lalu masuk ke mesin penutup kaleng ini. Pabrik buah nanas kalengan ini mampu memproduksi lebih dari 500.000 ton per tahunnya loh. Sudah diekspor juga ke sekitar 60 negara tetangga. Mayoritas sih diekspor ke negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang. Wah, bangga banget deh. Indonesia sebagai pemasok buah nanas masuk 5 besar penghasil nanas di dunia. Hebat! Bang Joy, ini pagi-pagi buta subuh-subuh Abah dari desa ke kota akhirnya sampai. Walaupun motor nasi tukang kredit mogok baik, mogok aja, tapi Abah tidak lelah, tidak pantang menyerah. Lihat walaupun hujan juga. Ini mau saya jual langsungnya. Cuk. Siap. Oh, mangga diperiksa dulu. Alah. Udah kayak selebriti diminta tanda tangan aja tuh fans. Baru datang langsung diserbu. Laris manis. Fix. Berkat doa istri sini. Hayo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mangga diborong. Gaskeun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan percaya sama dia. Ini buahnya. Buah karbitan ya. Jangan percaya. Kamu yang penipu, jual buah karbitan kamu itu. Buah karbitan. Ya kamu tuh yang bohong. Ini kamu. Bang Joy, akhirnya oknum pedagang buah karbitan lari terbirit-birit kalah sama the power of emak-emak. Ya buat para fam, kalau mau hidup sehat, makan makanan buah yang segar.
Ya, pokoknya selamat Hari Buah. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Iya dong, Abah. Buah-buah dan Indonesianya pasti mendunia. Juara gitu.